Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada saat ini dapat melaksanakan kegiatan ini, yaitu menjelaskan tentang Asmaul Husna. Hari ini, sekarang saya akan lanjutkan Asmaul Husna yang ke-21. Asmaul Husna yang ke-21 yaitu Al-Qabid, artinya maha menahan atau maha menyempitkan. Orang-orang yang menguasai sunatullah dalam pencarian rezeki, rezekinya akan lapang, ditambah lagi dengan giat dalam berusaha. Sementara orang yang tidak menguasai sunatullah dalam pencarian rezeki ditambah malas, maka rezekinya akan bertahan dan tertahan dan sempit. Allah maha menahan dan maha menyempitkan rezeki. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan menggantinya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan: pertama, kita selalu meringankan beban orang lain yang mendapat kesulitan. Yang kedua, kita senantiasa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Selanjutnya, yang ketiga, kita berusaha senantiasa melakukan kebaikan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tapi tetap benar. Kemudian yang keempat, kita setelah berusaha keras, hendaknya bertawakal kepada Allah dalam kehidupan ini. Dan juga jangan lupa berdoa. Jadi berusaha, tawakal, dan berdoa untuk mengatasi persoalan hidup kita di dunia ini. Sifat Allah yang berikutnya, yang ke-22, yaitu Al-Basit, artinya maha meluaskan atau maha melapangkan. Orang yang rajin dan terampil mencari rezeki serta hemat dan cermat mengolah harta akan lapang rezekinya. Sementara orang yang malas dan tidak terampil mencari rezeki serta tidak pandai mengolah harta akan sempit rezekinya. Allah telah memberi kemampuan dan fasilitas untuk mengolah kehidupan atau untuk mencari rezeki, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Wa farihu fil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki.
mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dari nama-nama Allah, dari nama Allah Al-Qabid, yaitu pertama, kita hendaknya cermat menggunakan kesehatan, waktu dan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Karena pada hakikatnya Allah lah yang memberikan rezeki. Kita diberi kemampuan, diberi fasilitas, lalu kita menggunakan kemampuan dan fasilitas itu untuk mencari rezeki. Kemudian yang kedua, kita senantiasa dalam hidup ini tolong-menolong dalam melakukan kebaikan. Ada orang yang kuat ilmunya, ada yang terampil, tapi ada yang lemah. Yang kuat harus menolong yang lemah. Kemudian yang ketiga, kita hendaknya peduli dan empati terhadap orang yang sedang dalam kesusahan. Kemudian yang keempat, kita senantiasa lapang dada dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi hidup ini kita harus tolong-menolong. Yang kaya menolong yang miskin mungkin dengan kekayaannya. Tapi mungkin juga yang kurang punya, dia juga dapat menolong. Dia juga mungkin menolong dengan tenaganya. Selanjutnya nama Allah yang berikutnya, yang ke-23, yaitu Al-Khafid, artinya maha merendahkan. Pada hari kiamat nanti ada orang yang tinggi derajatnya dan ada yang rendah derajatnya. Hal ini sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh kehidupan ketika ia di dunia. Allah akan merendahkan orang yang tidak beriman atau kafir, dan orang yang tidak bertakwa. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Surat Al-Waqiah ayat 1-3. Apabila terjadi hari kiamat nanti, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dari nama baik ini, yaitu kita hendaknya selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kemudian yang kedua, kita mau menerima pendapat orang lain, tidak bersikap egois. Yang ketiga, kita senang menyantuni orang miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Sikap-sikap ini kita lakukan agar kita tidak rendah di hari kiamat nanti. Di sini kita juga mendapat kedamaian karena telah meringankan beban orang lain, tapi di akhirat nanti kita memperoleh kemuliaan. Nama Allah yang berikutnya yaitu Ar-Rafi', artinya Allah itu maha meninggikan. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan bertakwa. Mereka selalu berusaha mewujudkan kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Allah juga meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu yang diamalkan sesuai dengan ketentuan Allah, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Jadi jelas di sini bahwa orang yang berilmu tapi ilmunya yang dilandasi oleh iman, dia akan terangkat derajatnya. Karena orang yang berilmu yang dilandasi oleh iman itu, ilmunya dia gunakan untuk kesejahteraan hidup manusia, untuk kemanusiaan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemanusiaan. Karena dilandasi oleh keimanan tadi. Jika seperti itu, maka dia bisa mengatasi persoalan hidupnya di dunia, dan di akhirat nanti dia mendapat kemuliaan dari Allah. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan. Pertama, kita selalu berzikir atau ingat Allah yang Maha Tinggi. Ingat Allah karena dialah pada hakikatnya yang memberikan kita ilmu. Dan dia pula pada hakikatnya yang menuntun kita untuk menjadi orang yang beriman kepadanya. Yang kedua, kita senantiasa saling menghormati sesama manusia. Yang ketiga, kita senantiasa menerima ilmu untuk mewujudkan kehidupan manusia yang damai di dunia dan keselamatan di akhirat. Nama baik Allah yang ke-25 yaitu Al-Mu'izzu, artinya Maha memuliakan. Allah memberi kemuliaan kepada manusia. Manusia harus menggantungkan harapannya hanya kepada Allah saja. Ketika sujud dalam sholat, kepala kita menyentuh tanah, menyentuh lantai, lebih rendah dari perut dan dada. Ini adalah latihan dalam sholat. Latihan ini yaitu ketika sujud dalam sholat, diharapkan kita menjadi manusia yang tidak menuhankan diri atau nafsu atau yang lainnya selain Allah. Makanya pada waktu itu, pada sujud itu kita dilatih dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Artinya Maha Suci Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Terpuji. Jadi kita dilatih agar mengakui bahwa Allah lah yang Maha Tinggi, bukan yang lain. Jadi diharapkan di luar sholat kita menjadi orang yang hanya meninggikan Allah saja, tidak meninggikan diri kita dan juga tidak meninggikan yang lainnya. Hanya Allah saja yang Maha Tinggi itu. Kalau sudah seperti itu, maka hilanglah kesombongan dan hilang juga ketidakpercayaan diri. Dalam hal ini firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu Al-Mu'izzu, Maha memuliakan, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Imran ayat 26. Firman Allah, nama Allah berikutnya yang ke-26, sebelum saya menyebutkan yang ke-26, nilai-nilai yang diimplementasikan. Pertama, dari nama Allah yang
al-mu'izzu, yaitu kita senantiasa muliakan orang-orang yang berilmu dan beramal soleh. Kemudian kedua, kita senantiasa menghormati dan memuliakan orang tua kita. Yang ketiga, kita selalu memuliakan tamu yang datang ke rumah kita dan fakir miskin. Yang ke-26 yaitu al-muzillu. Al-muzillu artinya maha menghinakan. Paham sekuler atau sekularisme memisahkan kehidupan sosial, politik, ekonomi, bahkan pendidikan dengan nilai-nilai ketuhanan atau agama. Nilai-nilai agama hanya digunakan pada acara khusus, kelahiran, pernikahan, ibadah formal, dan kematian. Aktivitas sehari-hari dilakukan mengikuti kehendak mereka selama tidak mengganggu orang lain. Orang seperti ini dihinakan Allah karena dia melepaskan Allah, karena dia tidak mengaitkan Allah, nilai-nilai Allah ketika dia mengatasi persoalan hidupnya atau problem hidupnya di muka bumi. Oleh karena itulah maka mereka dihinakan oleh Allah. Dan kadang banyak problem yang mengganggu kehidupan manusia yang lainnya. Sebagaimana firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu al-muzillu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Imran ayat 26. Adapun nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita hari-hari, kita hendaknya senantiasa beribadah dan beramal soleh untuk meningkatkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, kita senantiasa merasa sama dengan orang lain, tidak merendahkan dan meninggikan orang lain. Kita segera bertobat bila melakukan kesalahan. Sikap-sikap ini kita lakukan agar kita tidak dihinakan Allah. Kita tidak hina di hadapan Allah. Mungkin bisa saja seorang yang mulia di hadapan manusia, tapi belum tentu dia mulia pula di hadapan Allah. Kita berusaha menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Jika kita mulia di hadapan Allah, maka mudah-mudahan kita juga akan mulia di hadapan manusia. Nama Allah yang berikutnya yaitu yang ke-27, As-Sami'. Allah itu maha mendengar. Allah maha mendengar. Dia mendengar jika ada hamba-hambanya berdoa dengan bersuara atau dengan berbisik-bisik atau tersirat dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah, Dia maha mendengar lagi maha melihat. Al-Isra ayat 1. Adapun nilai-nilai yang perlu kita implementasikan
dalam hidup ini, setelah kita meyakini bahwa Allah itu adalah As-Sami', yaitu kita hendaknya berdoa dengan sesuatu yang dengan lembut, dengan lemah lembut. Kita berdoa dengan lemah lembut, tidak keras, karena kita yakin bahwa Allah pasti mendengar apa yang kita sampaikan kepadanya. Yang kedua, kita diberi Allah pendengaran. Oleh karena itu kita hendaknya kita senang mendengarkan hal-hal yang baik, umpamanya Al-Quran, dan menghindari mendengarkan ghibah. Yang ketiga, kita senantiasa menjaga lisan dan hati, karena semua itu didengar oleh Allah. Akhlak Islam itu tidak hanya bersifat lahir saja, tapi juga batin. Makanya kita tidak berusaha untuk tidak menjelekkan orang lain, baik secara lisan maupun dalam hati kita. Karena itu walaupun dalam hati Allah mendengar, karena Allah itu adalah Maha mendengar. Maka itu marilah kita berakhlak secara lahiriah baik dan secara batiniah juga baik. Selanjutnya, nama Allah yang ke-28 yaitu Al-Bashir. Artinya Allah itu Maha melihat. Allah Maha melihat. Dia melihat seluruh ciptaannya seperti benda mati. Seperti benda mati yang terdiri dari benda padat, cair, dan gas. Juga dia melihat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dia melihat dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya. Allah melihat gerak jantung, gerak hati, emosi, dan rasa kita. Allah melihat sesuatu yang telah terjadi dan juga yang akan terjadi, bahkan yang masih dalam rencana. Allah melihat semua perilaku manusia, benar atau salah, baik atau buruk. Karena Allah itu sangat tidak tergantung pada waktu seperti kita, ada kemarin, ada hari ini, dan ada esok. Tidak ada itu bagi Allah. Makanya Allah mengetahui yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu basir, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Jadi Allah melihat apa saja yang kita kerjakan dan di mana saja kita bekerja. Baik dalam tempat yang tersembunyi maupun dalam tempat yang terang. Nilai-nilai yang dapat kita implementasikan dari meyakini bahwa Allah itu basir adalah, pertama, kita berusaha selalu melihat hal-hal yang baik-baik yang diridhoi oleh Allah. Kita harus bersyukur atas nikmat penglihatan yang diberikan Allah dengan selalu melihat kebenaran yang diajarkan Allah. Jadi dengan penglihatan yang diberikan oleh Allah, kita berusaha untuk melihat yang benar-benar saja
yang sesuai dengan ketentuan Allah. Kita tidak melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah, karena apa yang kita kerjakan itu dilihat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kita gunakan penglihatan kita dengan senantiasa membaca dan memahami ayat-ayat kauniyah, maksudnya alam semesta, dan ayat-ayat kauliyah atau yang disebut ayat-ayat Allah dalam yang tertulis, yaitu Al-Quran. Lalu kita berusaha untuk memadukan ayat kauliyah dan ayat kauniyah sehingga menimbulkan kedamaian di muka bumi ini. Yang ke-29, nama Allah yang ke-29 yaitu Al-Hakamu. Artinya Allah itu maha menetapkan. Allah menetapkan keputusan segala perkara dengan tepat. Allah menetapkan udara yang padat berpindah ke tempat yang renggang. Allah menetapkan air dari tempat yang tinggi, menetapkan air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Allah juga menetapkan aturan-aturan melalui ilmu hukum agar terwujud kehidupan yang damai. Jelaskan dalam Al-Quran, jika ada dua golongan yang berbeda paham, maka hendaklah kamu bersabar. Allah akan menetapkan perkara tersebut dengan membinasakan yang batil dan mengukuhkan yang baik, atau membiarkan kedua-duanya. Keputusan akan ditetapkan pada hari akhir dengan seadil-adilnya. Firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Al-Hakam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru haqqa yahkumallahu bainana wa huwal khairul hakimin. Jika ada golongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Jadi manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka jika ada perkara di antaranya, maka hendaklah kita bersabar. Allah nanti akan menetapkan. Mungkin di dunia yang beriman kalah dengan yang tidak beriman, tapi hendaklah kita bersabar. Yakinlah bahwa Allah akan menetap dengan seadil-adilnya, bahwa orang yang beriman itu pasti beruntung hidupnya, dan orang yang tidak beriman itu akan merugi. Nilai-nilai yang dapat kita implementasikan yaitu, pertama, kita hendaknya memutuskan perkara dengan bijaksana sesuai dengan ketentuannya, ketentuan aturan. Kita sebagai orang yang beriman hendaknya senantiasa menjalankan ketentuan Allah dengan ikhlas. Yang ketiga, kita hendaknya selalu bersikap jujur jika menjadi saksi dalam perkara. Yang ke-30, Asmaul Husna yang ke-30 yaitu Al-Adil. Allah itu Maha Adil. Allah Maha Adil. Keadilan Allah bersifat mutlak yang didasari ilmunya yang luas dan maha sempurna, sehingga kadang-kadang pikiran kita tidak dapat menjangkaunya. Semua yang diciptakan dan ditentukan Allah sudah menunjukkan
keadilan yang sempurna. Hanya saja kadang-kadang kita tidak mampu menangkap keadilan Allah terhadap apa yang menimpa makhluknya. Umpama tai lalat secara sepintas terlihat buruk, namun ketika berada di wajah seorang dia tampak indah. Ini adil. Firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu maha adil, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Al-An'am ayat 115. Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Al-An'am 115. Nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dari nama Allah yang ke-30 ini, yaitu Al-Adil? Pertama, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi harus ada bukti. Kita tidak bisa menilai sesuatu itu hal adil atau tidak sebelum kita mengetahui kasusnya. Yang kedua, kita harus bersikap adil untuk menetapkan sesuatu keputusan, bukan karena keturunan, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tapi suatu itu karena perbuatan tersebut benar atau salah, baik atau buruk. Di dalam menetapkan bahwa suatu itu baik atau buruk, salah atau benar, bukan karena faktor keturunan, bukan karena faktor persahabatan, tapi karena memang sesuatu itu adalah baik atau benar, salah atau buruk. Jadi bukan karena faktor turunan atau sahabat tadi. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus bersikap adil terhadap Allah, yaitu yakin apa yang telah ditetapkan Allah dan ditentukan Allah pasti membawa kebaikan. Seperti Allah menetapkan bahwa kita dimintanya untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam minimal. Ini punya tujuan. Jika sholat ini dilakukan dengan baik, maka akan membuat kita terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Begitu juga puasa. Dengan puasa kita dapat mengendalikan diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya yang keempat, yaitu kita tidak boleh menzalimi manusia, dan bahkan kita juga tidak boleh menzalimi makhluk Allah lainnya. Sampai sini dulu sifat-sifat Allah yang ke-30. Mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan Asmaul Husna yang ke-31. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.